balik lagi nih di podcast kesayangan kita. 5, 4, 3, 2, 1, flip the door. Halo, selamat datang di podcast kelompok 2 Mira Prasmo Gear Up. Sebelumnya, kenalin gue di sini, Sultan, sebagai host podcast hari ini. Tapi gue nggak sendiri. Ada Gaby tadi sebagai co-host. Halo guys, kenalin nama gue Gabriela Gusian Putri, bisa dipanggil Ella atau Gaby. Dan gue juga dari kelompok 2 Mira. BTW, yang di awal-awal tuh suara gue. Tapi hari ini bukan cuma kita berdua kan? Hari ini kita bareng 9 orang lainnya dari kelompok 2 Mira. Ayo mana suaranya guys? Hai. Halo. Hai. Coba deh sekarang kalian memperkenalkan diri kalian. Halo, nama gue Antoni. Halo, nama gue Rizka dari kelompok Bamira. Hai, nama gue Geraldine. Hai, nama gue Roni. Hai, nama gue Manuel. Hai, nama gue Padmi. Hai, nama gue Vanessa. Ya, jadi podcast ini dibuat dalam rangka melengkapi tugas buat Prasmo Gear Up. Nah, jadi kita disuruh buat podcast sebagai edukasi buat ngelatih skill berbicara, terutama public speaking. Ngomong-ngomong soal edukasi nih, menurut lo edukasi di Indonesia masih belum rata nggak sih, Gap? Wah, gue setuju banget. Bahkan sampai ada berita di koran Bogor.com dibuktikan dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang ditunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia itu makin menurun, guys. Terus di Indonesia, edukasi spesifik kayak sex education, edukasi tentang narkoba, edukasi tentang pergaulan bebas, bahkan edukasi di general aja masih kurang menyeluruh di Indonesia. Masih banyak banget edukasi yang nggak dipelajarin di sekolah-sekolah. Iya, kelihatan banget. Pernah nggak sih lo Gap denger kayak catcalling online di komen atau di DM? Kan kelihatan banget ya, jadi ya kayak kalau di Indonesia tuh kurang banget edukasi. Kayak di Indonesia juga nggak diajarin kayak adab-adab dalam bersosial media gitu. Tapi itu nggak separah kurangnya edukasi tentang narkoba. Gue pernah dengar dari Pak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM, kalau 53% isi lapas itu tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Parah banget kan, berarti kurang edukasinya di sektor narkotika. Wah, bahaya banget tuh. Emang penting banget ya edukasi. Apalagi edukasi yang nggak diajarkan di pelajaran basic. Iya. Nah, gimana nih menurut yang lain? Seberapa penting sih edukasi menurut kalian? Mulai dari Antoni. Menurut gue pribadi, edukasi itu bagaikan fondasi dari berjalannya kehidupan kita. Tanpa edukasi itu sendiri, pemikiran kita itu nggak bisa berkembang. Jadi ya, edukasi itu penting untuk melatih cara berpikir kita. Kalau Eriska? Kalau menurut gue, edukasi itu nomor 1 paling penting bagi setiap pelajar-pelajar ya. Kita namanya juga pelajar, pasti kita tugasnya mencari ilmu. Nah, kita nih udah belajar dan edukasi itu dari TK kan. Nah, berarti kalau misalnya kita udah di TK, udah diedukasi, berarti menurut pemerintah dan seluruh rakyat di Indonesia tuh edukasi itu penting banget. Apalagi ada peraturan wajib 9 tahun lulus sekolah. Nah, itu berarti menunjukkan edukasi itu penting banget loh dalam kehidupan kita. Benar-benar. Kalau menurut Malvin, gimana Malvin? Kalau menurut gue, edukasi itu penting banget sih untuk perkembangan diri seseorang, untuk membangun karakter seseorang, dan juga untuk menambah pengetahuan seseorang. Iya. Kalau Manuel, gimana tuh pendapatnya? Edukasi sih, kayak kita kan dari kecil udah pasti dibilang kan, kayak kamu harus belajar, kamu harus gini-gini. Kayak udah dari kecil tuh kita diajarin buat ya belajar. Tapi menurut aku tuh, kalau edukasi di Indonesia tuh belum maksimal. Soalnya kayak nggak entertaining gitu.
Jadi kebanyakan informasi yang kita masuk tuh nggak diterima dengan baik gitu. Jadi kalau konteksnya kita ngomongin di Indonesia, kata aku masih belum diterapkan secara maksimal gitu sih. Kalau itu gue setuju. Nah, Patmi gimana? Nah, kalau menurut gue edukasi itu kayak pacar, nggak bisa diduain. Jadi edukasi itu kayak hal utama yang paling penting ada di hidup kita, karena dari kecil juga pasti kita diajarin entah itu tentang lingkungan, tentang gimana kita sosial sama masyarakat, termasuk juga edukasi yang lo bilang tadi, kayak sex education, tentang narkoba juga, kayak gitu. Kalau Roni. Ya, menurut saya edukasi itu hal dasar yang mesti dimiliki oleh setiap manusia. Bayangkan aja kalau setiap orang itu tidak mempunyai edukasi. Jadi menurut saya itu tanpa edukasi semua orang nggak bisa melakukan apa-apa. Dan di sini juga edukasi menurut saya itu adalah upaya solutif untuk meniadakan kejahatan. Bagaimana tidak? Karena kalau ada edukasi, orang bisa membatasi diri untuk hal-hal yang bersifat kejahatan. Karena kejahatan itu terjadi karena kurangnya nilai-nilai pengetahuan dan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Itu aja sih. Terima kasih. Nah, kalau menurut Ogi? Nah, menurut gue nih kan, edukasi itu penting banget nih. Itu adalah hal paling utama. Karena edukasi itu mengubah pola pikir seseorang, berkarakter, dan yang lain juga. Benar. Nah, terakhir nih, Vanessa, gimana? Edukasi penting nggak sih? Kalau menurut gue, edukasi penting banget sih. Apalagi sekarang standarisasi perusahaan-perusahaan tuh lu harus kayak jurusan S1. Malah kalau semakin tinggi pendidikan lu, semakin tinggi gaji lu juga. Jadi itu menentukan banget sih masa depan lu, menurut gue sih gitu. Thank you. Iya, benar. Wah, gue sih setuju banget sama mereka. Edukasi tuh bener-bener penting banget buat masa depan kita. Apalagi edukasi yang bukan bagian dari pelajaran inti. Seperti edukasi yang berhubungan dengan narkoba, pergaulan bebas. Nah, menurut kalian, apa penting pelajaran seperti itu diajarkan kepada anak muda zaman sekarang? Bisa dimulai dari Anthony lagi. Menurut gua sih penting ya, soalnya kita sebagai anak muda pastinya masih dalam tahap eksplorasi, ingin mencari tahu tentang banyak hal yang baru. Nah, dengan adanya edukasi mengenai hal-hal seperti demikian, kita dapat tahu akan dampak negatif yang dapat dihasilkan jika kita melakukannya itu. Bisa dilanjut sama RSK? Sama sih, menurut gue tuh edukasi tentang apa yang kita nggak dapat dari sekolah tuh penting banget. Apalagi pada remaja-remaja tuh yang masih penasaran gitu akan hal-hal baru. Dan apalagi yang gue lihat sekarang di Indonesia ini, masalah tentang narkotika dan pelecehan seksual terhadap wanita maupun pria itu makin meningkat di Indonesia. Jadi menurut gue, pemerintah Indonesia sih harusnya meningkatkan ya pembelajaran yang kita tuh nggak dapat dengan penyuluhan mungkin, atau dengan orang tuanya diberikan bimbingan kayak gitu. Bisa dilanjut sama Geraldine? Kalau menurut gue sih penting banget ya buat anak-anak muda, karena kayak kebanyakan crime yang dilakuin juga sama anak-anak muda kan. Jadi kayak yang harus paling diinfoin tuh mereka gitu. Jadi apalagi tentang norma-norma masyarakat yang nggak diajarin di sekolah gitu. Bisa dilanjut sama Manuel? Intinya sama sih, kayak kita masih muda, kita masih belum ada pengalaman gitu kan. Terus dengan adanya sex education, tentang narkotika, kita jadi tahu batasan-batasan kita gitu. Jadi penting banget buat pertumbuhan karakter kita nanti. Wah, gue setuju banget loh sama pendapat lo. Kalau menurut Roni gimana? Menurut saya sih penting sekali untuk anak-anak remaja belajar tentang edukasi. Karena hemat saya juga, edukasi itu bukan saja ditemukan di sekolah, tetapi juga learn from the nature. Belajar dari lingkungan di sekitar. Karena bagaimanapun juga sekolah juga mempunyai keterbatasan. Dan untuk anak muda sekarang, sudah seharusnya itu kita harus mengumpulkan banyak informasi untuk belajar, baik dari lingkungan maupun dari sekolah secara prima. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut sama Partogi. Menurut gue nih, edukasi yang tidak didapatkan dari sekolah itu penting banget nih. Soalnya kita tahu kan kalau masa remaja itu adalah masa peralihan. Jadi karakter dan moral seorang remaja itu masih bisa dibilang pelan-pelan. Jadi itu harus penting diajarkan kepada anak muda zaman sekarang. Terima kasih. Oke, kalau menurut Patmi gimana?
Oke, jadi kalau menurut gue setuju sama Pertogi sih. Karena anak remaja tuh, terutama anak remaja ya, remaja tuh masih labil, jadi masih perlu dibimbing banget. Entah itu sex education atau narkoba dan lain sebagainya. Intinya pelajaran edukasi di luar sekolah tuh penting banget, terutama buat remaja. Itu aja, makasih. Kalau menurut Malvin gimana? Ya, kalau menurut gua tuh penting banget sih. Apalagi untuk edukasi pergaulan bebas dan narkotika. Kenapa gua bilang itu penting? Karena menurut gua untuk yang narkotika, orang harus tahu dampaknya. Dampak dari bahayanya narkotika. Dan untuk yang pergaulan bebas itu untuk mengurangi kasus aborsi dan pelecehan seksual. Oh, kalau menurut Vanessa gimana? Kalau menurut gue sama aja sih kayak yang lain, kayak penting banget sih edukasi tentang narkoba, tentang seks bebas gitu-gitu, karena biar anak-anak muda tuh nggak salah arah aja. Menurut gue sih gitu aja. Thank you. Bener tuh, bener banget. Nah, orang tua gue selalu cerita dulu kalau mereka waktu sekolah ada pendidikan tata krama, ada sopan santun, budi pekerti, ya segala macam yang kayak gitulah. Dan gue ngerasa gue 12 tahun sekolah itu secara langsung. Nah, yang gue harap buat Indonesia nanti membenarkan lagi kurikulum buat ngajarin itu lebih baik ya. Wah, gak kerasa banget guys. Sudah belasan menit kita ngobrol dan waktunya udah habis buat kita temenin kalian di podcast ini. Buat menutup podcast ini, gue mau berterima kasih dulu nih buat yang udah dengerin sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Kita pamit undur diri guys. 5, 4, 3, 2, 1. Flip the door. Dah guys. Bye. 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 Uh,